Yahudi, bagian kedua. Shalom, salam kasih agape, citra Allah yang akan dikembalikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 11 dan 12, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam janji-janji yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tentunya menjadi seorang non-Yahudi berarti berada dalam kondisi yang paling tidak menyenangkan. Kita diberitahu bahwa sejak semua Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya, terdapat dalam Kisah 15 ayat 14. Dan Yakobus menunjukkan kepada orang-orang percaya di Antiokhia dan di mana saja sebagai orang-orang yang dari antara orang-orang bukan Yahudi dan berpaling kepada Allah. Umat Allah diambil dari antara orang-orang bukan Yahudi, tetapi setelah diambil mereka menjadi orang Yahudi. Abraham, nenek moyang Israel, diambil dari antara orang-orang kafir, terdapat dalam Yosua 24 ayat 2. Sehingga seluruh Israel telah diambil dari antara orang-orang bukan Yahudi. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan apabila segenap jumlah orang-orang bukan Yahudi sudah masuk. Terdapat dalam Roma 11 ayat 25 dan 26. Di dalam Mazmur 2 ayat 1 dan 3, kita boleh membaca dengan sah, mengapa rusuh bangsa-bangsa yang bukan Yahudi? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka-reka perkaraan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya, yaitu melawan Kristus. Karena Kristus yang diurapi, sambil mengatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Betapa sering kita melihat hal ini digenapi oleh orang-orang yang dengan nada kemenangan berseru, tunjukkan kepadaku di mana orang-orang bukan Yahudi diperintahkan untuk memelihara 10 hukum. Ini berarti bahwa mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang bukan Yahudi, dan dengan berpikir demikian berharap dapat membuang hukum-hukum Allah dari mereka. Orang-orang ini tidak menempatkan diri mereka dalam golongan yang terhormat. Memang benar bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak diperintahkan untuk memelihara hukum-hukum itu, karena hal tersebut tidaklah mungkin. Tetapi setelah mereka menerima Kristus dan hukum roh kehidupan di dalam Dia, mereka menjadi orang Yahudi. Betapa besarnya keinginan Allah untuk menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi dari keadaan mereka, itu ditunjukkannya dengan mengutus Rasul Paulus untuk membawa mereka kepadanya sendiri. Salam kasih agape, Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.